Film-film Indonesia memang saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Terbukti dengan kesuksesan beberapa judul film asli Indonesia yang dari segi sinematografi ataupun alur cerita punya kualitas yang tak kalah dari film-film buatan luar. Nah, buat kalian yang punya rencana nonton dalam waktu dekat ini, khusus di video ini, Epic Level Box sudah merangkum 8 film Indonesia terbaru yang tayang Januari tahun 2024 ini. Pemukiman Setan. Kita mulai daftar film Indonesia terbaru tahun 2024 ini dengan film bergenre horor dengan alur cerita yang terlihat menarik. Tayang 25 Januari tahun 2024 ini. Film Pemukiman Setan menceritakan tentang kisah Alin, seorang wanita yang karena dilanda kesulitan ekonomi, ia pun setuju untuk bergabung dengan 3 orang rekannya untuk merampok sebuah rumah tua yang konon sudah lama ditinggalkan. Kabarnya, rumah yang akan dirampoknya tersebut berada di sebuah perkampungan terpencil dan memiliki banyak barang antik bernilai tinggi. Yang singkat ceritanya, setelah berhasil masuk ke dalam rumah tua tersebut, mereka pun mulai mengumpulkan setiap barang berharga yang bisa diambil. Tapi anehnya, di ruang bawah tanah yang ada di dalam rumah tua itu, mereka juga menemukan seorang wanita lemah dalam kondisi terikat. Yang tanpa pikir panjang, mereka malah membebaskannya. Disinilah teror mulai mengancam nyawa mereka. Wanita tersebut mulai bertingkah sangat buas dan mulai menyerang mereka satu persatu. Siapa sebenarnya wanita tersebut? Menawarkan kengerian dari sosok iblis wanita, usaha Alin untuk bisa keluar hidup-hidup dari rumah terkutuk tersebut akan jadi sajian yang utama dari film ini. Trinil, Kembalikan Tubuhku. Tayang 4 Januari tahun 2024 ini, menampilkan aktris cantik Wulan Guritno sebagai sosok hantu di film ini. Film ini akan menampilkan teror misterius dari sosok hantu tanpa badan yang menginginkan tubuhnya untuk dikembalikan. Film ini akan diawali dengan kisah pasangan suami istri yang baru saja menikah, yang bernama Rara dan Sutan. Yang setelahnya Rara kemudian mewarisi perkebunan teh milik ayahnya di sebuah wilayah pegunungan yang ada di Jawa Tengah. Namun setibanya di sana, hal-hal aneh mulai melanda pasangan tersebut. Hampir setiap malam, sosok hantu berwujud kepala wanita kerap muncul dan mulai meneror mereka. Hantu kepala tersebut juga meminta agar tubuhnya dikembalikan. Misteri apa yang sebenarnya tersimpan di kebun teh tersebut? Menampilkan latar cerita keadaan tahun Indonesia di tahun 70-an, film ini juga bisa jadi pilihan untuk kalian yang punya rencana nonton ke bioskop awal bulan ini. Rambut Kafan. Masih mengusung genre horor seperti 2 film sebelumnya, dibintangi oleh aktris muda Bulan Sutena sebagai tokoh utama. Film ini akan mengangkat tema tentang pesugihan yang akan berkisah tentang seorang pengusaha kaya raya bernama Anwar serta anak gadisnya yang bernama Tari. Yang keduanya sedang berusaha merawat Mirna, ibu dari Tari yang berkali-kali mengalami keguguran. Keguguran yang berulang kali itu membuat kondisi fisik Mirna terpuruk dan bahkan membuatnya sulit untuk berjalan hingga puncaknya Mirna meninggal dunia yang tentu saja mulai membuat Tari penasaran dengan keguguran yang berulang kali dialami oleh sang ibunda. Apalagi hasil pemeriksaan secara medis tidak ditemukan adanya kelainan selama proses kehamilan ibunya. Rasa penasaran tersebut akhirnya mulai membawanya pada berbagai kejadian mistis yang ternyata kematian ibunya ada kaitannya dengan dukun wanita yang mempunyai ilmu hitam. Benarkah ibu Tari hanya dijadikan tumbal dari harta kekayaan yang dimiliki sang ayah? Menampilkan suasana kelam serta teror mengerikan dari hantu wanita berambut panjang, film ini tayang 18 Januari ini ya. Sehidup Semati. Rilis di bioskop 11 Januari tahun 2024 ini, mengangkat tema tentang perselingkuhan hingga KDRT di dalam rumah tangga. Film ini mungkin bisa jadi alternatif lain buat kalian yang mencari film dengan kisah yang jarang ditemui di dalam sebuah film. Film Sehidup Semati sendiri akan berfokus pada seorang wanita bernama Renata yang sayangnya setelah menjadi seorang istri tidak seperti yang ia harapkan. Pernikahannya berjalan sangat sulit, bahkan Renata kerap menerima siksaan dari sang suami. Tak
hanya jadi korban KDRT, Renata juga harus menerima kenyataan pahit bahwa sang suami kerap berselingkuh di belakangnya. Yang parahnya lagi, meski harus menelan banyak kenyataan pahit, Renata justru tetap bertekad untuk mempertahankan pernikahannya. Dibintangi oleh Laura Basuki sebagai Renata, film Sehidup Semati akan menawarkan pengalaman menegangkan dengan tema horor psikologis yang akan membuat kalian tertarik untuk mengikuti film ini hingga akhir. Petualangan anak penangkap hantu. Mencari film Indonesia terbaru yang bisa ditonton untuk semua anggota keluarga, film ini mungkin bisa masuk daftar tonton kalian. Tayang di bioskop 18 Januari ini, Petualangan Anak Penangkap Hantu adalah sebuah film yang diadaptasi dari kisah novel yang bercerita tentang 3 orang anak yang bernama Raffi, Caca, dan Zidan. Yang karena ketiganya punya hobi yang unik, yaitu memecahkan misteri serta memburu hantu, ketiganya pun memutuskan untuk bergabung dan membentuk sebuah tim yang punya misi untuk menangkap hantu. Singkat cerita, suatu hari petualangan mereka dimulai ketika ketiganya dimintai tolong oleh Gita yang memberitahukan jika desanya kerap diteror oleh hantu hutan yang menculik dan membahayakan beberapa warga. Seperti apa kisahnya? Menawarkan aksi petualangan serta edukasi untuk anak-anak, film ini akan membawa para penontonnya pada kisah petualangan horor serta aksi komedi di dalamnya. Suami yang lain diangkat dari kisah nyata yang disebut banyak terjadi di sekitar kita, mengusung genre drama percintaan. Film Suami Yang Lain bercerita tentang konflik pasangan suami istri bernama Danan Dimitri dan Olivia Satranegara yang belum dikaruniai keturunan setelah 6 tahun menikah. Apalagi setelah terus dirundung tekanan keluarga dari masing-masing pihak untuk memiliki keturunan, hubungan pernikahan mereka pun semakin renggang. Hingga suatu hari, kemunculan pria tampan bernama Jordi membuat Olivia terlibat dalam hubungan perselingkuhan yang semakin membuat pernikahan yang ia jalani semakin rumit. Olivia yang mulai sadar jika ia sudah punya suami, akhirnya mulai mengingatkan Jordi untuk menjauh. Tapi sayangnya Jordi yang sudah terlanjur cinta pada Olivia juga tak mau melepaskan Olivia begitu saja. Seperti apa akhir dari kisah tersebut? Tayang 4 Januari, film ini disebut punya ending yang tak terduga. Bu Tejo sowan Jakarta. Bosan dengan film horor dan ingin tontonan yang bisa buat kalian tertawa lepas? Film komedi terbaru ini mungkin bisa kalian pertimbangkan. Bu Tejo sowan Jakarta akan menghadirkan kisah unik seputar cinta, keluarga, dan keberagaman budaya di Indonesia. Berawal ketika Teddy, yang merupakan tokoh utama di film ini, yang ingin memenuhi keinginan ibunya, Bu Tejo, untuk segera menikah. Namun, apa yang seharusnya menjadi momen bahagia justru berubah menjadi kisah cinta yang cukup rumit. Cerita bermula ketika Teddy memutuskan untuk menikahi kekasihnya yang bernama Venesia. Namun, masalah timbul saat Bu Tejo mengetahui bahwa kekasih Teddy, yaitu Venesia, adalah keturunan Tionghoa, yang karena hal tersebut, ia merasa jika ia dan calon menantunya tentu saja akan punya banyak perbedaan. Tapi, Teddy yang sudah terlanjur jatuh cinta, tetap tak ingin merubah niatnya untuk segera menikahi kekasih hatinya. Menawarkan kisah cinta serta toleransi di tengah perbedaan, aksi Bu Tejo untuk menggagalkan pernikahan putranya akan jadi sajian menarik di film ini. Anchika, Dia Yang Bersamaku 1995. Dan menjadi film Indonesia terbaru sekaligus penutup di video kali ini. Anchika, Dia Yang Bersamaku 1995 merupakan kelanjutan dari kisah Dilan yang dijadwalkan rilis pada 11 Januari ini. Plot dari film bioskop terbaru ini akan memperlihatkan Dilan yang kini telah beranjak dewasa dan sudah berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Yang setelah putus dengan Milea, Dilan kini jatuh hati pada seorang wanita SMA yang bernama Anchika. Anchika yang pada awalnya terlihat cuek dan tidak mudah jatuh cinta, pada akhirnya berhasil dibuat tergila-gila pada Dilan. Meski begitu, hubungan asmara keduanya tidaklah mudah. Banyak lika-liku dan rintangan yang harus mereka lewati untuk mempertahankan hubungannya.
Well, itulah ke-8 film Indonesia terbaru yang rilis di bulan Januari ini. Semoga bisa jadi pilihan untuk kalian yang punya rencana nonton dalam waktu dekat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. See you guys. Bye.